Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Widyaningrum dari kelas 1C, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat dengan judul Tinjauan Sistem Penyimpanan Dokumen Rekam Medis di salah satu puskesmas daerah Bandung. Poin yang akan dibahas ada 4. Yang pertama abstrak, kedua pendahuluan, ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama abstrak. Dalam institusi kesehatan, penyimpanan dokumen rekam medis sangat penting untuk memudahkan akses dan memastikan layanan berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penyimpanan rekam medis belum stabil karena masalah misfile, fasilitas kurang memadai, seperti ruangan sempit, kurangnya tracer saat pengambilan dokumen, dan pencahayaan yang tidak memenuhi standar. Tugas unit rekam medis sering tidak terpenuhi dan kehadiran staf tidak tepat waktu. Perbaikan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan rekam medis. Yang kedua, pendahuluan. Menurut Wisda dan Bayu, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Lalu rekam medis menurut Permenkes nomor 269/Menkes/per/3/2008 adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Lalu menurut hasil wawancara, observasi, dan penelitian dokumentasi tentang bagaimana sistem penyimpanan dokumen pasien di Puskesmas X Bandung, ternyata ditemukan adanya sistem penyimpanan desentralisasi, yang berarti setiap dokumen rekam medis disimpan secara terpisah di berbagai lokasi pelayanan. Kesalahan atau misfile terjadi karena petugas gagal menyimpan status pasien saat pengambilan dan tidak menggunakan tracer. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Sistem penyimpanan rekam medis. Sistem penyimpanan yang digunakan adalah sistem desentralisasi, di mana sistem ini memisahkan rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat di masing-masing lokasi perawatan. Lalu, rekam medis tidak disimpan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang menetapkan bahwa rekam medis harus diurutkan sesuai dengan angka urut, dikembalikan dengan urutan angka, dan disusun dengan rapi. Hasil penelitian tentang pengurutan rekam medis di ruang penyimpanan menunjukkan bahwa rekam medis sudah disusun dengan nomor urut. Namun, ketika rekam medis diambil dari rak, petugas seringkali tidak merapikan lagi rekam medis di rak sesuai nomor urut dan beberapa dibiarkan menumpuk di lantai. Lalu untuk fasilitas rekam medis. Fasilitas penyimpanan rekam medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rak penyimpanan menggunakan lemari terbuka. Ruang penyimpanan rekam medis sangat sempit karena ruang pendaftaran dan penyimpanan rekam medis digabungkan dalam satu ruang yang membuatnya makin pengap. Kipas angin di dalam ruangan hanya digunakan saat suhu tinggi. Lalu pencahayaan ruangan penyimpanan hanya dari cahaya lampu dan ventilasi. Lalu faktor yang mengukur kinerja unit rekam medis. Berdasarkan faktor kualitas kerja, diketahui bahwa petugas rekam medis melakukan pekerjaan dengan baik. Mereka melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP. Lalu berdasarkan faktor jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan oleh perekam medis belum cukup baik, karena setiap petugas belum mampu menyelesaikan tugas sesuai alokasi yang ditetapkan. Lalu berdasarkan faktor supervisor, diketahui bahwa petugas rekam medis bekerja dengan baik.
Manajer selalu mengawasi, memberikan arahan, dan menilai setiap tugas agar sesuai dan berjalan dengan baik. Lalu berdasarkan faktor kehadiran, karena jarak tempuh yang jauh antara rumah dan tempat kerja, petugas rekam medis sering tidak selalu hadir tepat waktu, sehingga menunjukkan kinerja yang buruk. Lalu berdasarkan faktor profesional dalam melakukan pekerjaan, setiap petugas profesional dalam melakukan pekerjaannya, sehingga kinerja petugas rekam medis baik. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem penyimpanan dokumen pasien belum sepenuhnya stabil, karena dokumen rekam medis yang sudah diambil dari rak seringkali tidak dirapikan lagi sesuai nomor urut di rak penyimpanan dan dibiarkan menumpuk di lantai. Masih menggunakan sistem penyimpanan desentralisasi dan sistem penjajaran angka langsung atau SNFS. Ruang penyimpanan tidak memenuhi standar, sempit, tanpa tracer, dan kurang pencahayaan. Kualitas dan kuantitas kerja karyawan baik. Lalu untuk saran, yang pertama, perlu adanya perbaikan sistem penyimpanan dokumen rekam medis pasien, seperti merapikan kembali dokumen pasien ke dalam susunan rekam medis di rak penyimpanan sesuai dengan nomor urut, mengganti sistem penyimpanan desentralisasi, dan menggunakan sistem penjajaran yang lebih aman sehingga tidak mudah dikenali oleh orang awam. Yang kedua, perlu adanya perbaikan fasilitas dan sarana yang terdapat di ruangan penyimpanan, seperti memperluas ruangan, menambah tracer, dan meningkatkan pencahayaan agar petugas dapat dengan mudah mencari dokumen pasien. Yang ketiga, perlu adanya peningkatan kinerja petugas rekam medis di unit rekam medis sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik di masa depan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.